Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMK Karya Pembaruan, mudah-mudahan pada kesempatan yang hari berbahagia ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan atau rangkaian MPLS kalian bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Yayasan GPI Al-Mujahidin, Bapak Dr. Andes Haji Martaya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Karya Pembaruan, Bapak Ahmad Tetuko Taqiyuddin MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Burhani. Mungkin kalian sebagian besar sudah tahu, karena Bapak juga sebagai penanggung jawab kegiatan P2DB SMK Karya Pembaruan. Bapak di sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, perkenankan Bapak untuk memberikan materi MPLS yang berkenaan dengan tata krama siswa. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama, tata krama atau adat sopan santun atau juga disebut dengan etika telah menjadi bagian dari dalam hidup kita masing-masing. Contoh, pada waktu kita masih anak-anak, orang tua kita sudah melatih kita ketika kita menerima pemberian dari orang lain. Kita diajarkan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Orang tua kita, ibu bapak kita juga melatih bagaimana tata cara makan yang baik, minum yang baik, menyapa orang yang baik, memberi hormat yang baik, berpakaian yang baik, dan berperilaku yang baik, sehingga bagaimana kemudian yang baik-baik itu menjadi kebiasaan setiap hari. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan kita sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia.
Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Sering kita jumpai dengan tipe, yaitu orang-orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji, suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian, penampilannya tidak menarik, kasar, tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong dan menghargai. Karena kalau kita lihat sendiri, buah durian itu kulitnya itu sudah tidak menarik, akan tetapi ketika durian itu dibelah, isinya membuat orang ketagihan. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah duriannya terasa enak kan kalau dimakan. Maka tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong, bulat di luar, akan tetapi bijinya tidak bisa dimakan. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama-sama merugikan. Macam-macam tata krama. Tata krama yang pertama, tata krama dalam pergaulan dan komunikasi. Sebagai sifat alami manusia, komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan manusia. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi kalian sehari-hari. Yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Contohnya, ketika kalian ingin diperlakukan layaknya seorang manusia, ingin dihormati, kalian pun sama, wajib dan harus menghormati, apalagi menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih muda pun juga sudah pantas dan sewajibnya. Kamu harus menghormati orang tersebut. Kalau Anda kebalikannya, misal memperlakukan orang seenaknya sendiri, kamu memanggil teman kamu dengan bahasa binatang, kira-kira enak nggak kalau kamu dipanggil dengan nama binatang? Tentunya nggak asik kan? Sehingga dari perkataan kamu saja menunjukkan karakter kamu, perilaku kamu, sopan santun kamu. Mulai hari ini, ketika ada bahasa-bahasa, kata-kata yang tidak sepantasnya, jangan kamu utarakan, jangan kamu lontarkan, jangan kamu ucapkan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk itu sudah pasti nanti akan berbalik kepada kalian sendiri. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan. Contohnya, setiap orang itu mempunyai pemikiran, pendapat yang berbeda-beda, sehingga kalian tidak boleh egois. Bisa jadi menurut kalian benar, tapi belum tentu menurut orang lain itu juga benar. Bisa saja menurut kamu benar,
menurut teman kamu, sahabat kamu, tetangga kamu itu tidak benar. Sehingga pada akhirnya mari kalian belajar untuk menghargai pendapat-pendapat orang lain. Ketika beda pendapat, cukup kamu maknai sendiri saja. Tidak perlu ketika ada pendapat orang lain yang tidak kamu senang, lantas kamu memaki-makinya dan sebagai halnya. Yang ketiga, ada pepatah kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Kalau tak kenal nggak makin sayang. Nah, ini pepatah ini menggambarkan bahwa ketika kamu memasuki ruang baru, memasuki dunia baru, memiliki teman baru, kalian harus supel bergaulnya. Jangan sampai ketika kamu nanti bergaul dengan orang-orang baru dengan berbagai macam karakternya, jangan pernah kamu menyamakan atau menginginkan orang atau teman kamu sependapat dengan kamu. Bahkan kamu tidak boleh juga kamu menjustifikasi teman kamu yang baru kenal itu, dia mah egois, dia mah cuek, dia mah sombong. Buang rasa jauh-jauh perasaan itu. Bisa saja karena kamu belum kenal seutuhnya teman atau sahabat kamu itu. Tadi Bobo bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi tata krama bukan hanya sekedar berbicaranya saja atau tentang berperilakunya saja. Banyak hal yang berkaitan dengan tata krama. Contohnya, tidak semua orang dipandang dengan mata kamu bisa enjoy. Karena pandangan itu ada dua hal, ada sisi negatif dan sisi positif. Pandangannya seperti apa dulu yang positif itu? Pandangan yang positif terhadap teman kamu, sahabat kamu, lingkungan kamu adalah berbicara pandangan yang penuh dengan senyum. Sehingga teman kamu, sahabat kamu, tetangga kamu, orang tua kamu, saudara kamu itu akan membalas dengan senyum yang sangat indah. Kalau kemudian yang kedua, ketika bicara kamu senyumnya senyum sinis, ini juga dapat menimbulkan masalah. Berarti ketika berbicara tentang memandang saja, itu ada caranya, cara yang baik. Yang kedua, berbicara jabatan tangan. Jabatan tangan juga sama. Harus yang baik. Tentunya bisa membedakan mana berjabatan dengan teman, cara berjabat dengan orang tua, cara berjabat dengan guru, itu sudah pasti ada beda. Cukuplah ketika kamu berjabat tangan dengan teman kamu, cukup berjabat tangan. Tapi harus kamu bedakan ketika berjabat tangan dengan orang tua kamu atau guru-guru kamu atau orang yang anggap kamu lebih tua. Karena bicara tata krama adat ketimuran Indonesia, itu pasti ketika kamu bersalaman, berjabat tangan dengan orang tua kamu atau guru kamu atau famili kamu yang lebih tua, itu wajib mencium tangannya. Semuanya diatur, dari mulai memandang, berjabat tangan,
Nggak boleh itu berjabat tangan sama orang tua dan guru itu. Ketika kamu jabat tangan, mengayun-ayunkan tangan kamu, nggak sopan namanya. Jadi itu. Kemudian ketika berbicara tata krama, adat sopan santun, menggunakan pakaian saja. Misal, kalau pakai seragam sekolah, sesuai dengan aturan sekolah, wajib baju dimasukkan ke dalam rok atau celana. Ini mesti kamu taati. Karena ketika berbicara aturan, tentunya ini bicara elegan. Aturan sekolah itu sudah pasti menginginkan anaknya rapih. Jadi kalau aturan misal hari Senin siswa wajib pakai seragam abu-abu putih serta pakai dasi dan pakai sabuk tentunya. Ini harus dilaksanakan oleh seluruh siswa dan siswi. Maka yang harus dipakai bajunya adalah abu-abu putih. Tidak boleh memakai baju seragam olahraga, tidak boleh memakai baju seragam coklat, karena sudah melanggar aturan tata tertib sekolah. Yang kedua, misal contohnya pada jam pelajaran olahraga. Di SMK Kerembaruan sudah seperti biasa. Ketika ada mata pelajaran olahraga, maka seluruh siswa dan siswi SMK Karya Pembaruan itu wajib memakai baju olahraga. Tidak boleh memakai baju seragam sekolah abu-abu putih, kemudian seragam pramuka. Semuanya wajib memakai seragam olahraga. Nah, kemudian ketika berbicara pergaulan di sekolah, tentunya ketika bicara laki-laki, ini wajib melindungi seorang wanita. Sehingga apapun berbicara masalah di sekolah, ketika ada hal-hal yang sifatnya ada sedikit miskomunikasi, menimbulkan pertengkaran sesama perempuan, pihak laki-laki itu wajib melerainya. Apalagi jangan sampai ada seorang wanita atau perempuan ribut atau berantem dengan cowok atau laki-laki. Ini sangat tidak diperbolehkan. Itu sudah melanggar adat istiadat atau sudah melanggar tata krama siswa-siswi SMK Karya Pembaharuan. Kemudian berbicara tata krama makan saja ketika bicara di sekolah. Karena bicara aturan sekolah, berbicara makan apapun yang dimakan ketika di sekolahan, apalagi jam-jam istirahat. Yang pertama ya tentunya wajib, karena memang kita dari kecil diajarkan orang tua makan dengan tangan kanan. Kemudian sebelum makan itu kita dianjurkan membaca doa terlebih dahulu. Itu lakukan. Kemudian berbicara minum juga ada adabnya. Apalagi kalau kita jajan di kantin, habis makan tentunya sampahnya harus dibuang ke bak sampah, tidak boleh dibuang secara sembarangan. Bukan hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, berbicara kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah juga itu harus dilaksanakan oleh seluruh siswa dan siswi SMK Karya Pembaruan.
Sehingga dalam hal belajar dalam kelas bisa nyaman. Kemudian ketika siswa dan siswi misal mau ke toilet, buang air kecil atau buang air besar, tentunya juga ada tata keramanya. Harus disiram dan sebagainya agar tidak menimbulkan bau dan lain-lain. Nah, kemudian karena di ajaran tahun baru ketika nanti sudah tatap muka, ini berbicara etika sopan santun mengendarai kendaraan. Bukan hanya di dalam sekolah, tapi juga kalian dari rumah, ketika kalian sekolah menggunakan kendaraan, tentunya kamu juga wajib dan taat menggunakan aturan lalu lintas. Memakai helm dan sebagainya. Kemudian bicara nanti sudah sampai sekolah juga sama. Ada tata tertibnya yang harus dilaksanakan ketika kalian menggunakan kendaraan bermotor. Pas sampai depan pintu gerbang, karena memang area parkir itu ada di dalam sekolah. Ketika kamu terlambat di luar jam 7, ini sudah dipastikan ketika kamu sampai depan pintu gerbang, motor, mesin harus dimatikan dan kamu mendorong kendaraan kamu sampai dengan parkiran. Yang terakhir, bicara tata krama, kalian ketika sudah di sekolah wajib mentaati seluruh aturan yang ada di SMK Karya Pembaruan. Ketika kalian bertemu dengan guru, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah berjabat tangan atau salaman, mencium tangannya. Itu merupakan kewajiban siswa-siswi SMK Karya Pembaruan. Berkata dengan guru, bertutur sapa dengan guru, itu harus dengan yang sopan, dengan kalimat yang sopan. Mudah-mudahan materi berbicara tata krama siswa dan siswi ini bisa dipahami oleh kalian. Kemudian yang menjadi PR kalian nanti yang harus dikerjakan di rumah adalah yang pertama, kalian membuat makalah. Yang pertama, bagaimana kalian mempunyai sikap sopan santun terhadap orang tua. Yang kedua, PR-nya kalian nih nanti dibuatkan satu makalah. Yang kedua, bagaimana cara bersikap kamu, bertata krama kamu kepada guru yang ada di sekolah SMK Karya Pembaruan. Yang ketiga, PR kamu, bagaimana cara kamu bersikap kepada teman-teman kamu, baik kepada laki-laki maupun kepada yang perempuan. Minimal 3 poin itu kamu buat makalah, minimal 5 lembar, ditulis dengan tangan kamu. Bicara referensinya, silakan kamu browsing, silakan kamu buka hadis atau dalil dalam Al-Quran, itu silakan, terserah. Yang pasti 3 poin itu, sikap tata krama terhadap orang tua, terhadap guru, dan terhadap teman-teman kamu, itu dituangkan dalam makalah minimal 5 lembar. Masing-masing kalian mengerjakan tugas di rumah. Nanti tugasnya akan dikumpulkan dan akan diinformasikan oleh panitia MPLS. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, kalian tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan yang paling utama. Jangan lupa di rumah dan dimanapun kamu berada, jangan lupa prokes, protokoler kesehatan, karena hari ini pandemi atau wabah pandemi Indonesia belum hilang. Itu saja Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.